Bincang santai, inspirasi tak pernah usai. Bersama aku Rafa, Aku Raffi, Atika, dan aku Alika. Kita bahas hot news yang bakal menjadi perbincangan podcast kita kali ini pada zaman era reformasi atau diawalinya Bapak Presiden Habibie. Nah, tapi sebelumnya reformasi itu dimulai itu karena ada maraknya kemarahan rakyat ingin untuk menghapus KKN itu sendiri. KKN itu adalah kolusi, dan nepotisme. dan juga adanya kebebasan pers dan ada yang namanya pemilu yang bersifat transparan dan adil. Jadi kita bakal membahas dua sisi, ada keberhasilan dan juga kegagalan dari reformasi dan pertanyaan besar apa yang kita inginkan untuk reformasi ke depannya. Stay tune. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Kita lihat perjalanan reformasi di Indonesia sebelum tahun 1998. Kan udah pernah dibilangin bahwa salah satu pencapaiannya itu salah satunya adalah pemberantas korupsi, dan salah satu lembaga yang dibuat itu adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tentu saja pasti itu tuh tujuannya untuk pemberantas korupsi yang ada di Indonesia pada zaman Orde Baru itu. Nah, karena banyak banget saat itu marak banget penjabat-penjabat Indonesia yang melakukan korupsi besar-besaran. Contohnya kayak kemarin tuh yang baru terjadi yang gede banget itu berapa sih? 271 ya. Aduh, yang Klarifikasi gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya aku juga penasaran sebenarnya apa sih tantangan buat Indonesia itu sendiri untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik gitu, kayak sampai sekarang nyatanya tuh belum bisa. Maksudnya kasih pangan itu. Kalau kita membahas tantangan pada saat reformasi, tapi kan di awal reformasi itu demokrasi itu udah didengungkan kan, kayak kita tuh bebas berpendapat, terus juga kebebasan pers, dan dicabutnya itu larangan yang dibawa oleh Presiden keempat atau Gus Dur. Nah, tapi di sisi lain demokrasi itu malah membuat dilema bagi rakyat itu sendiri dengan pemerintah menghapus undang-undang dasar, juga ada undang-undang ITE, dan juga ada banyaknya pelanggaran HAM. Kalau kalian tahu di era reformasi atau era Pak Soeharto itu tuh ada pelanggaran HAM yang super gede banget pada saat 1998 itu, dan itu membuat Indonesia atau demokrasi di situ secara ironis tidak dilaksanakan secara maksimal, karena seharusnya itu demokrasi yang sebelumnya oleh rakyat, tapi malah pemerintah yang mengatur semua itu dengan pemerintah sebenarnya. Emang sih benar masalah besarnya dari situ, tapi kita juga sebagai individu yang hidup di zaman sekarang gitu, kita juga harus bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. Jadi kayak walaupun kita sambil belajar nih, kita juga bisa kayak menerapkan supaya kedepannya ternyata Indonesia bisa lebih baik lagi, dimulai dari generasi kita sendiri gitu. Betul. Nah, sekarang aku juga pengen tanya nih sebagai kita yang lahir di generasi atau zaman reformasi, kan pasti kita juga ngerasain kan kalau misalnya ada tantangan-tantangan yang kita lewati. Dan aku pengen tahu dong kayak dari pop kalian juga, kira-kira tantangan apa gitu yang paling kalian rasain di kehidupan sehari-hari? Tantangannya apa aja? Kalau menurut aku yang paling bersorak itu tentang kesenjangan ekonomi. Jadi kita bisa lihat di Jakarta yang paling atas kita itu kesenjangan ekonomi buat kelasan elit sama kelasan yang di bawah itu benar-benar kelihatan banget. Kayak jadi sebenarnya reformasi itu membuat peluang tinggi untuk keberhasilan ekonomi, tapi katanya masih beberapa orang tuh untuk mencapai atau untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan itu masih susah, atau jadi pemerataan kesejahteraan ekonomi di Indonesia itu masih cukup sulit. Oh, benar banget sih. Aku juga sebagai dari pop aku sendiri nih, aku juga masih sering ngerasain bahwa emang di Indonesia itu masih banyak banget dari sosial yang ada di sekitar kita. Terus kalau menurut Adi sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku ya, selain yang dibilang sama Tika tadi, itu tuh kita tuh menghadapi namanya tuh maraknya hoax dan disinformasi, kalau kalian tahu, dengan teknologi yang makin berkembang dan juga informasi yang istilahnya tuh makin mudah diakses lah ya. Itu mengakibatkan banyak hoax dan informasi yang bertebaran atau yang kemarin bertebaran di sekitar masyarakat kita. Contohnya tuh kayak pas pemilu itu media sosial itu tuh jadi media sosial itu jadi tempat untuk perang opini. Dan itu tuh ya pasti akan memperburuk situasi kan. Dan kemarin juga aku tuh baca di internet, ada namanya kalau kalian tahu politikus namanya Yeni Wahid, itu bilang kalau liberalisasi informasi itu tuh yang tidak terkontrol itu salah satunya menjadi masalah besar bagi pada saat masa reformasi itu, dan juga membuat masyarakat tuh bingung antara membedakan antara opini dan fakta. Nah, kalau menurut Atika, apalagi lah tantangan yang mungkin ada tantangan lagi apa menurut Atika? Oke.
Tapi menurut aku sendiri itu tantangan yang paling kita lihat buat generasi sekarang nih, karena kita kan masih sebagai pelajar ya. Yang paling tinggi itu adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita lihat tuh ada berita tawuran, terus juga berita konflik sosial, malah membuat suku-sukunya itu jadi berantem gitu. Padahal sebagai generasi muda harusnya kebebasan berpendapat di era reformasi ini kita maksimalkan gitu untuk sebagai itu sama aja sebagai pemersatu kita untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, bukan malah menimbulkan konflik. Iya. Nah kalau aku pikir sih dari tantangan-tantangan yang tadi kalian sebutin ini itu ada kaitannya sama praktik korupsi yang merajalela. Nih bayangin aja ya Bang, setelah ada KPK nih yang didirikan pasca reformasi. Nah yang menurut aku yang aku baca itu skala indeks persepsi korupsi di tahun 2020 itu cuma 40 dari 100 menurut World Bank. Nah itu kayak menyebabkan jadi itu tuh masih banyak banget pejabat yang jatuhnya kayak mengkhianati kepercayaan para rakyat, kepercayaan kita semua nih. Nah itu pasti kan berdampak jadi kayak kita tuh semangat kita tuh menurun gitu sebagai generasi muda. Jadi itu ras isu iya, gitu ya. untuk percaya demokrasi yang sebenarnya itu kayak gimana sih gitu. Setuju sih aku. Jadi sebenarnya reformasi atau demokrasi yang ideal yang kita pengen itu harus kita ubah dari diri kita sendiri. Karena perubahan yang bisa kita lakukan adalah berubah dari kita sendiri, atau ketika kita udah berubah dari kita sendiri, kita bisa ngajak kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Iya betul. Kamu balik? Menurut aku sih, ya aku setuju, sangat setuju. Ya, karena apa namanya? Karena tantangan ini sebenarnya berat. Tantangannya berat. Buat dihadapi sama kita ya berat. Iya, Tapi kalau misalnya kita tuh mau sadar dan mau bergerak, ya aku yakin generasi kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dari depan. Iya betul banget. Amin. Aku juga berharap kalau Indonesia itu jauh lebih baik. Tapi setelah aku baca-baca lagi di berita itu, selain 271 triliun tadi, ternyata masih ada korupsi Indonesia yang merajalela baru-baru ini sekitar 2,8 miliar. Wow. Dan itu membuat sejarah korupsi Indonesia itu cukup meningkat signifikan. Padahal gencaran upaya yang sudah dilakukan di era reformasi itu udah dilakukan saat reformasi awal gitu, tapi nyatanya belum terlaksana gitu. Jadi menurut kalian nih, sebenarnya masalah atau stagnasi dan kegagalan seperti apa yang menyebabkan demokrasi Indonesia itu tidak berjalan secara maksimal? Ada dulu deh. Boleh. Boleh. Ini ada pandangan nih. Makan. Aku udah izin minum nggak ya? Jadi kalau menurut aku ya, salah satu faktor utamanya yang besar itu adalah korupsi. Nah, praktik korupsi di berbagai bidang pemerintah itu tuh membuat kepercayaan masyarakat turun. Jadi lebih nggak percaya masyarakat. Nah, terus keadaan sosial di bidang Ya bukan kita yang makan. di era keadaan sosial politik di era reformasi itu nggak jauh lebih baik dari rezim sebelumnya. Aku juga setuju banget ya. Menurut aku benar kalau misalnya akar permasalahannya itu kadang tuh emang korupsi gitu. Oke, menurut aku juga jangan lupa soal namanya itu politik uang dan oligarki itu juga menjadi penghalang besar banget. Jadi ketika ada proses pemilu, sekarang tuh kayak pemilu itu lebih ditentukan dengan uang, terus dengan orang-orang yang punya kekuasaan yang elit gitu, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi dari situ kita kayak sulit melihat demokrasi yang sesungguhnya itu kayak gimana. Nah itu berdampak. Duit tuh aman. Nah itu dia, jadi itu berdampak banget pada masyarakat. Jadi kayak masyarakat tuh jadi apatis, kayak merasa kayak suaranya tuh gak didengar gitu, kayak percuma gitu. Oke, jadi sebenarnya ya, selain yang dibilangin sama Alika itu, krisis ekonomi dan ketidaksetaraan sosial itu juga berperan besar ya. Ketika masyarakat itu tuh berada di ekonomi yang sulit, susah, itu tuh mereka lebih mudah untuk dimanipulasi oleh janji populis, yang dimana itu tuh tidak mempertimbangkan kebijakan jangka panjang. Betul banget, karena aku melihat kalau mendekati politik itu banyak banget money politik, jadi orang-orang yang emang gak paham malah kemakan janji politik dari si yang nyoblos, apa ya? Yang dicoblos, yang menjanjikan itu, betul. Ya betul banget, setuju. Ya jadi intinya sih semua faktor ini saling terkait dan menciptakan siklus yang susah diputus gitu. Tapi aku percaya sih selama ada usaha dari kita para generasi muda untuk meningkatkan pendidikan politik, untuk melawan korupsi, untuk mengangkat kesetaraan, itu bisa menjadikan kayak ada harapan sedikit lah untuk memperbaiki demokrasi yang ada. Tapi ya balik lagi perlu usaha dan juga edukasi yang harus digencarkan. Setuju banget aku juga. Oke, lanjut dari pembahasan yang tadi udah kita bahas tentang tantangan kayak korupsi, kurangnya pendidikan sosial, politik, dan juga ketimpangan sosial. Sebenarnya aku merasa bahwa kita itu udah punya solusi baru dan sekaligus tantangan baru yang akan kita hadapi. Dan yang aku maksud itu adalah kebebasan pers. Jadi menurut kalian kebebasan pers itu? Menurut aku sih kebebasan pers itu adalah salah satu kenapa yang sudah ditetapkan di era reformasi 1998 ya. Jadi rakyat itu sendiri sudah bebas untuk berpendapat dan juga tidak lagi terikat dengan aturan-aturan pemerintah. Dan di sini, tapi sayangnya ada kasus baru tentang korupsi yang selain 271 triliun tadi ada 2,8 miliar guys. Itu cukup tinggi juga untuk angka korupsi dan menyebabkan
dan mungkin juga membuat kita mikir dan membuat aku mikir sebenarnya apa aja stagnansi atau kegagalan yang menjadikan ini poin penting gitu untuk mencapai demokrasi yang seharusnya dicapai di Indonesia. Tapi kalau menurut aku ya, kita tuh nggak bisa menyimpulkan secara langsung itu aja. Nah, seperti misalnya dengan kebebasan pers, nah media itu bisa lebih bebas mengawasi kebijakan pemerintah terhadap pemerintah dan juga institusi publik. Iya setuju sih, apalagi dengan akses informasi yang luas, masyarakat tuh jadi lebih kayak melek politik lah. Jadi kayak kebebasan pers itu membantu juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis. Tapi nggak bisa dipungkiri juga nih, masyarakat besar kita tuh masih termakan sama dengan hoax dan informasi yang berdatangan dari mana-mana kan, informasi palsu istilahnya. Dan juga banyak yang belum mempunyai media yang mencukupi, jadi mudah untuk terhasut istilahnya atau terkena hoax. Iya, bukan cuma itu aja sih kayak polarisasi dan juga bias media juga menjadikan masalah. Jadi ada media yang lebih condong ke kelompok tertentu. Nah ini membuat masyarakat itu semakin terpecah dan membuat kayak masyarakat tuh kebingungan kayak sebenarnya kebenaran tuh yang sebenarnya benar itu yang mana gitu. Ya setuju. Jadi generasi kita tuh di sini bisa memastikan lah kalau kebebasan pers itu bisa menjadi alat untuk memperkuat demokrasi kita. Oke, jadi selain dampak positif, ini juga ada dampak negatif dari kebebasan pers itu sendiri. Nah, kalau tadi kita bicara soal kebebasan pers dan tantangannya, ada juga hal lain yang kalah penting nih di dalam demokrasi dan reformasi, yaitu tentang teknologi informasi. Nah, menurut kalian semua nih ya, sejauh mana sih teknologi bisa membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas birokrasi? Aku nih, Iya, boleh. ya. Menurut aku tentu teknologi itu pasti penting melalui karena kan sekarang juga teknologi berkembang. Jadi dia udah pasti banget bisa membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas tadi. Contohnya jadi kayak kalau misalnya pemerintah punya proyek, jadi kita bisa memantau proyek-proyek yang dilakukan pemerintah. Jadi kayak kita ini nggak sia-sia misalnya kita bayar jalan apa itu namanya? Ya itu, jadinya bayar pajak. Nah kita jadi tahu uang itu kemana dan dimanfaatkan di mana. Ya juga sih, benar-benar nggak cuma transparansi, tapi teknologi itu juga memperkuat akuntabilitas. Kayak setiap proses tuh pasti akan meninggalkan jejak. Nah, dengan demikian peluang manipulasi korupsi pasti jadi lebih kecil. Ya jadi sebenarnya betul kata Agit, tapi kalau menurut aku ya emang teknologi ini gak cuma jadi alat tapi juga bisa jadi jembatan buat kita sebagai masyarakat antara kita dan pemerintah, tapi dengan catatan kalau misalnya teknologi ini juga harus dikelola dengan baik. Benar sih, aku setuju sama pendapat kalian semua. Kalau misalnya teknologi itu semakin canggih, ini membuat peluang kita semakin besar dengan meningkatkan birokrasi yang lebih efisien, transparan juga tanggung jawab. Tapi harus tahu lagi gimana pemanfaatan teknologi secara bijak. Kalau kita lanjutin nih dari pembahasan soal teknologi yang tadi, ada hal yang nggak kalah penting bagi demokrasi reformasi saat ini, yaitu reformasi birokrasi itu sendiri. Jadi menurut kalian apa aja sih indikator keberhasilan dari reformasi birokrasi itu dan apakah itu sudah terlaksana sekarang gitu? Pasti kalau misalnya kita ngomongin demokrasi gitu ya, pasti kita langsung kepikirnya kayak sistem pemerintahannya dikasih ke pendapat rakyat. Jadi kalau menurut aku sendiri ya udah pasti indikator keberhasilannya itu kalau misalnya kita nih sebagai rakyat bisa berpartisipasi dengan baik dalam hal tersebut. Misalnya kayak pemilihan presiden kemarin, kayak jangan golput, terus kita bisa menghargai pendapat orang lain. Misalnya kayak aku memilih paslon A, terus kamu memilih paslon B, terus kayak ya udah itu fine aja gitu, dan nggak ada persimpangan atau kayak justru jangan menjelek-jelekan paslon lain atau kayak gitu sih. Benar. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi itu bisa diukur ya. Tapi kalau menurut aku tuh kita masih ada tantangan dalam memimpin kita. Itu pada saat kemarin yang pemilihan pemimpinnya itu tuh masih ada mereka tuh yang menjelek-jelekan paslonnya karena berbeda pendapat, berbeda pilihan. Ya sih, itu udah sering banget terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya masyarakat itu sendiri bisa menghargai pendapat atau berbeda pendapat, tentunya pasti birokrasi reformasi itu bisa berjalan dengan kebebasan politik yang secara maksimal. Ya, setuju sih. Oke, jadi setelah kita membahas tentang indikator keberhasilan demokrasi di era reformasi, kita tuh nggak bisa menutup mata tentang ada satu dilema. Nah, kalau menurut kalian, apa saja nih dilema yang adanya karena kebebasan ini? Oke, aku jawab ya. Ya, boleh. Nah, menurut aku reformasi ini kan lebih dikenal dengan kebebasan kita untuk bersuara gitu. Tapi di samping itu juga ada dilema-dilemanya nih. Salah satunya itu ada kebebasan berpendapat yang sering disalahgunakan kayak untuk menyebar ujaran kebencian gitu yang menyebabkan konflik antar agama atau etnis atau lainnya. Selain itu juga ada dilema lain tuh kayak korupsi yang makin merajalela gitu. Terus juga ada ketidakmerataan akses informasi yang membuat banyak warga itu pada sulit berpartisipasi secara efektif dalam demokrasi. Jadi meskipun si reformasi ini dia membawa harapan, tapi reformasi ini juga ada dilema-dilema tadi gitu.
kalau menurut aku juga salah satunya jangan lupa tentang soal ketidaksetaraan informasi. Karena di Indonesia kan juga masih banyak yang kurang itu literasinya akan demokrasi atau cara-cara kita berdemokrasi, dan itu menurut aku menyebabkan kayak jadinya nggak efektif juga gitu karena masih banyak yang salah. Cukup. Oke, jadi teman-teman, kayaknya diskusi kita cukup sampai sini aja. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.